Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi. Hari ini PSSI resmi mengumumkan John Hertman sebagai juru taktik baru skuad Timnas Garuda, menandai era baru sepak bola nasional. Pengumuman John Hertman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menandai dimulainya era baru sepak bola nasional. PSSI menyambut antusias kehadiran pelatih asal Inggris tersebut. Hertman merupakan pelatih yang memiliki rekam jejak ciamik dengan membawa timnas Kanada baik putra dan putri ke Piala Dunia. Mantan pelatih Timnas Kanada John Hertman dipastikan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Peluang John Hertman diumumkan secara resmi, tinggal menunggu momentum yang ditentukan PSSI. John Hertman dipastikan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia setelah seluruh anggota Komite Eksekutif PSSI mencapai kata sepakat dalam rapat yang digelar Kamis 18 Desember 2025. Kepastian tersebut disampaikan langsung anggota Exco PSSI Ahmad Riyad yang menegaskan tidak ada perbedaan sikap di internal federasi. Keputusan ini menjadi langkah penting PSSI dalam menentukan arah Timnas Indonesia ke depan, terutama menghadapi agenda internasional yang semakin padat pada 2026. Peluang John Hertman diumumkan secara resmi, tinggal menunggu momentum yang ditentukan federasi. Kesepakatan penuh Exco PSSI menandakan tidak ada hambatan administratif dalam penunjukan pelatih baru Timnas Indonesia. Seluruh keputusan kini berada di tangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk diumumkan ke publik. Jika tidak ada perubahan agenda, pengumuman resmi pelatih Timnas Indonesia diperkirakan dilakukan paling lambat Januari 2026, sekaligus menandai era baru di skuad Merah Putih. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat menanggapi kabar merapatnya John Hertman menjadi pelatih Timnas Indonesia. Jordi berharap keputusan ini terbaik bagi pasukan Garuda. No, but it's just rumors for the moment. As I said before in one of our interviews, I hope it's the best decision for Indonesia, for the national team. It's a very important moment. We have to get back on the road to prepare also the ASEAN Cup for 2027. And yeah, let's hope that is a good option for the teams. The next World Cup, we like to think step by step. But it's important that we have a good coach that everyone believes and everyone is with him. You know, we can prepare well this next generation, let's say. Pemirsa, sudah terhubung bersama kami pengamat sepak bola Akmal Marhali dan Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional PSSI. Selamat sore, Bapak-bapak. Ya, selamat sore, salam sepak bola. Baik, salam sepak bola. Saya ke pengamat terlebih dahulu, Pak Marhali. Pak Marhali, ini bagaimana tanggapannya dengan penentuan John Hertman sebagai ketua ataupun coach pelatih dari Timnas Indonesia? Ya, semoga ini keputusan terbaik di saat kekosongan pelatih pasca Patrick Kluivert diberhentikan sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Kalau kita lihat kurikulum vitae atau CV dari John Hertman ini sangat luar biasa. Menangani Selandia Baru, membawa tim nasional putri Selandia Baru tampil sangat luar biasa. Pernah tampil juga di Piala Dunia, kemudian di tim nasional Kanada juga sangat luar biasa, membawa tim nasional putri Kanada lolos ke Piala Dunia dan juga 2 kali medali perunggu Olimpiade. Kemudian di tim nasional senior membawa Kanada lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 setelah penantian 36 tahun. Nah, dia juga pelatih yang 3 kali masuk nominasi pelatih terbaik FIFA pada 2012, 2015, dan 2016. Kemudian juga yang menarik, selain pelatih sepak bola, dia juga mendapat gelar Doktor Honoris Causa bidang sains
yang kita harapkan ini bisa menjadi kurikulum kita yang meyakinkan untuk membangun sepak bola Indonesia. Dan pastinya tantangannya akan sangat berat, yang pasti Selandia Baru, Kanada, Indonesia itu 3 negara yang berbeda. Pastinya tantangannya juga pasti akan sangat berbeda. Sekarang kita harus mengucapkan pertama selamat datang kepada John Hetman, selamat menangani tim nasional Indonesia, dan tentunya kita harapkan bisa memberikan yang terbaik buat tim nasional Indonesia ke depan. Oke, selanjutnya saya ke Pak Marji. Pak Marji, kira-kira kapan akan diumumkan secara resmi? Baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan hari ini, sore tadi, kami sudah berbicara dengan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dan rekan-rekan Exco, menyampaikan bahwa berkaitan dengan, saya melaporkan berkaitan dengan proses John ini, terutama berkaitan dengan kontrak, itu sudah final dan sama-sama sudah sign. Artinya secara resmi John per hari ini tanggal resminya kemarin sebenarnya tanggal 1 ya. Oke. Tapi hari ini kita umumkan secara resmi ke publik bahwa John Hetman itu menjadi pelatih timnas Indonesia. Memang proses ini memerlukan waktu cukup panjang. Kenapa kami sangat hati-hati karena pemilihan pelatih awal ini kan awalnya kan kita dari PTN bersama-sama dengan Direktur Teknik Alexander itu kan menjaring beberapa nama. Dari pertama ada 20 nama, kita cari jadi 5 nama. Terus dari 5 nama ini kita perdalam lagi. Terus kita mencoba untuk mengkomunikasikan dari 5 nama ini. Namun dari 5 nama ini kan yang bersedia dan memang betul-betul punya keinginan dan mau diinterview itu kan John dan satunya lagi ada Giovanni. Nah, dari interview yang kami lakukan tentu kami ada ada aturan, ketentuan dan juga ada standarisasi yang memang harus kami jalankan. Dari yang kami lakukan itu, kami setelah mendapatkan informasi dari semua hal, termasuk dari rekam jejak, kualitas pelatih dan juga statistik pelatih, tentu semuanya kita rangkum jadi satu. Dan juga kita juga harus berpikir bahwa ada hal mendasar yang memang harus kita bisa mengambil keputusan. Nah, dari situ kami bawa ke dalam rapat Exco bersama-sama dengan teman-teman semua secara keseluruhan. Saya sendiri kebetulan yang memimpin. Saya sampaikan bahwa intinya kami minta ke persetujuan teman-teman, setuju apa tidak dengan kondisi pelatih yang sudah diinterview dan mendasari dari statistik dan juga latar belakang kedua pelatih. Ini memang kami detail memang karena kami menginginkan bahwa perjalanan pelatih timnas yang sudah ditunjuk ini kan tentu tidak ingin kita hanya seumur jagung gitu ya. Kami ingin perjalanan ini sesuai dengan roadmap, itu berjalan sesuai dengan apa yang ada di PSSI. Jadi berjalannya memang cukup boleh dikatakan cukup panjang dan akhirnya kami memutuskan memilih ke John ini dengan berbagai macam pertimbangan. Baik lebih dan kurangnya itu kami pertimbangkan dan alhamdulillah teman-teman secara keseluruhan sepakat ya kita pilih dengan ini. Salah satu hal yang menjadi perhatian kita adalah si John ini dia mau datang ke Indonesia dan dia mau tinggal di Indonesia ketika benar-benar Indonesia serius memilih dia. Nah, itu dibuktikan sama dia. Nanti tanggal 12 dia akan datang bersama-sama dengan keluarganya dan dia akan tinggal di Indonesia, tidak bolak-balik, tidak on off seperti yang kemarin. Sehingga itu hanya ini ya pertimbangan mendasar satu ya. Kami punya pertimbangan mendasar yang cukup banyak. Sehingga satu ini mendasar. Kenapa? Kalau pelatih timnas itu on off, tentu ini tidak akan menguntungkan buat anak-anak kita. Tidak bisa memonitor perkembangan klub, tidak bisa mengikuti perkembangan youth dan seterusnya. Padahal kami menginginkan
namanya pelatih timnas itu harus betul-betul bisa mengikuti irama yang ada di negara kita, sehingga bisa tahu, oh iya ini pemain ini bagus, ini tidak, dan lain sebagainya, termasuk pelatih, sehingga semua hal itu bisa kita rangkum jadi satu. Tapi saya tidak akan sampaikan mendasar yang lain-lain, tetapi hal mendasar yang utama, yang pertama adalah nomor satu adalah bersedia ataukah tidak dia tinggal di Indonesia. Tapi dia buktikan, itu tadi saya sampaikan di awal, dia akan datang bersama-sama dengan keluarganya tanggal 12 nanti nyampe di Indonesia, dan dia akan langsung tinggal di Indonesia, dan dia akan langsung memimpin timnas. Yang pertama-tama akan dilakukan adalah memperkenalkan ke publik. Yang kedua nanti langsung akan melakukan evaluasi segala hal bersama-sama dengan kami di BTN, apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan, atau apa yang dalam sistem jangka pendek, jangka pendek, menengah dan panjang yang akan dilakukan. Oke. Jadi pendeknya berkaitan dengan pemilihan John ini adalah pemilihan bersama, dan ini adalah hasil secara bersama-sama, sehingga kami berharap masyarakat tolong percayakan kepada kami dulu lah, jangan berpikir negatif dulu gitu. Saya kira itu pembuka dari saya. Baik, Pak Marji, berarti bisa saya simpulkan untuk penetapan Herman menjadi pelatih tanggal 1 Januari dan tanggal 12 Herman akan datang ke Indonesia, sekaligus PSSI akan memperkenalkan secara resmi bahwa John Herman adalah pelatih dari Timnas Indonesia. Benar? Pak Marji? Asma. Ya, jadwalnya tanggal 11 tiba di Indonesia. Tanggal 11, oke. Ya, tanggal 12 akan mengadakan pertemuan dengan para exco secara keseluruhan, ketua umum, wakil ketua umum, para exco secara keseluruhan. Oke. Selanjutnya kita akan perkenalkan ke publik. Oke. Dan setelah itu besoknya tanggal 13 kita sudah langsung melakukan kegiatan sesuai dengan roadmap yang ada. Baik, lantas apakah ini sebagai salah satu rencana besar dari PSSI untuk menggiring ataupun di tengah jadwal dari timnas sendiri yang sungguh padat begitu untuk 2026, apakah ini salah satu rencana besar mendatangkan John Herman? Ya, jadi memang kan kami mendatangi John ini kan sudah membawa agenda 2026 itu apa? Ya kan agendanya sudah ada. 2027 itu agendanya apa? Sehingga dari 2026 itu ada agenda, 2027 ada agenda, dan KPI-nya semuanya sudah ada. Dan itu sama-sama disepakati, dan itu kita tuangkan dalam kontrak. Tentu tidak mungkin akan saya sampaikan ke publik berkaitan dengan ini. Baik. Pak Akmal, boleh tanggapannya bahwa nantinya tanggal 12 kurang lebih PSSI akan meresmikan secara langsung begitu, dan kesediaan dari John Herman sendiri yang mau tinggal di Indonesia untuk melatih timnas, bagaimana? Ya, tahun baru, harapan baru, tentunya tantangan baru buat sepak bola Indonesia dengan hadirnya John Herman sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Kita harapkan bisa memberikan yang terbaik. Kalau kita lihat sejarah pelatih tim nasional Indonesia, John Herman ini adalah pelatih Inggris kedua yang menangani tim nasional Indonesia. Yang pertama adalah Peter Wade. Ketika itu Peter Wade di musim pertamanya bersama Indonesia mampu membawa tim nasional Indonesia runner up Piala AFF dengan penampilan yang sangat luar biasa. Kita harapkan bahwa John Herman ini bisa seperti kurikulum kita yang tadi disebutkan, bahwa sangat luar biasa bersama timnas Kanada, baik putri maupun putra. Kita harapkan bisa menular di tim nasional Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bahwa seperti yang disertakan oleh Pak Sumardi tadi, bahwa ini adalah keputusan kolektif kolegial. Artinya keputusan yang sudah diambil dan juga sudah dicerna atau dicermati secara mendalam, analisa SWOT-nya sudah sangat luar biasa oleh EXO PSSI. Jadi kita sekali lagi berharap bahwa kita dukung tim nasional kita ini di era baru 2026 dengan tugas-tugas yang seperti tadi disebutkan sangat berat dan sangat banyak ya. Tapi saya melihatnya tugas John Herman ini yang paling penting adalah tadi disampaikan bahwa dia akan tinggal di Indonesia, dan ini amat sangat penting karena sebagai pelatih tim nasional Indonesia tentunya dia harus banyak berkomunikasi juga dengan pemain-pemain yang ada di Indonesia, ditambah juga berkomunikasi dengan pelatih-pelatih di klub untuk menyamakan visi mencapai tim nasional Indonesia yang kuat. Yang kedua,
agenda terdekat kan ada FIFA Series yang akan digelar pada bulan Maret. Kemudian setelah itu juga ada Piala AFF yang akan digelar pada 25 Juli sampai bulan Agustus. Setelah itu ada FIFA Matchday dan juga ada Asian Nation League yang akan digelar juga. Nanti 2007 ada Piala Asia, kemudian bertahap ada kualifikasi Piala Dunia. Artinya jalan John Hetman ini agak berbeda dengan Clifford yang sudah ada di puncak kita di round 4. John Hetman ini akan mengawali lagi dengan tangga yang terbawah ya, yang regional ASEAN, kemudian Piala Asia, kemudian Piala Dunia. Dan kita harapkan bahwa pengalaman sebelumnya pasti dijadikan pelajaran buat PSSI, karena bagaimanapun tim nasional Indonesia adalah gambaran utuh dari sejauh mana prestasi sepak bola Indonesia ini bisa kita dapatkan, baik itu di level klub maupun di tim nasional. Dan catatan penting lagi bahwa kita berharap bahwa John Hetman juga bisa setidaknya membantu Alexander Weiss dalam membuat filosofi sepak bola Indonesia, sehingga kemudian nanti ke depan siapapun pelatihnya yang berganti, kita punya filosofi sepak bola Indonesia yang kuat, sehingga dapat menjadi acuan yang jelas siapapun nanti pelatih berikutnya di tim nasional Indonesia. Baik, lantas Pak Akmal, menurut Anda dengan pemilihan John Hetman ini apakah sudah memenuhi ekspektasi dari publik? Ya, saya pikir semua keputusan kan ada di PSSI. Jadi publik hanya bisa menyampaikan saran atau masukan atau mungkin alternatif pilihan, tapi semua pilihan itu akan ditetapkan oleh PSSI dan PSSI sudah menetapkan. Jadi kita harus percayakan itu kepada PSSI, karena tidak mungkin PSSI memilih pelatih untuk tidak berhasil, untuk tidak sukses. Pastinya harapannya adalah kita bisa meraih sukses dari kompetisi-kompetisi yang kita ikuti. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Sumarji bahwa ada KPI yang sudah sangat jelas. Kabarnya juga John Hetman ini selain menangani tim nasional senior juga akan menangani tim nasional U23. Artinya ada ketersambungan atau estafeta antara senior dengan tim junior yang kita harapkan nantinya bisa membuat tim nasional kita yang sangat solid. Dengan KPI yang ada yang tadi disampaikan oleh Pak Marji, saya pikir target-target yang dicanangkan oleh PSSI sudah jelas, dan itu pastinya akan menjadi tanggung jawab John Hetman untuk mewujudkan target-target yang sudah disampaikan atau diinginkan oleh PSSI. Sekarang bagaimana kita memberikan dukungan? Saya juga berpesan kepada netizen Indonesia nih dalam kesempatan ini, ya kita bisa lebih bijak dalam bermedia sosial. Bukan berarti kita tidak boleh mengkritik, kita mengkritik, tapi kritik yang bertanggung jawab. Budaya bullying dan sebagainya itu harus kita tinggalkan, karena itu budaya yang tidak baik. Karena bagaimanapun jangan sampai misalnya John Hetman kayak Patrick Kluivert kemarin baru sampai kemudian sudah ada hashtag Patrick Kluivert out atau John Hetman out. Artinya kita percayakan dulu untuk kemudian menangani tim nasional Indonesia dengan masa kontrak 2 tahun dan kemudian akan diperpanjang 2 tahun lagi jika berhasil. Artinya ini target-target yang sudah realistis yang dicanangkan oleh PSSI. Baik, sekarang saya ke Pak Marji. Pak Marji, sebenarnya apa sih filosofi yang diusung Hetman sehingga PSSI mempercayakan dan memilih John Hetman sebagai pelatih? Ya, suaranya terputus-putus, Mbak. Saya di jalan ini. Baik, Pak Marji, dari tim PSSI sendiri, apa yang filosofi dari sepak bola yang dimiliki ataupun yang diusung sama Hetman ini apa sehingga tim PSSI memilih John Hetman sebagai pelatih? Ya, jadi saya mau menyambung apa yang disampaikan Bung Akmal tadi. Memang kita ini perlu membangun filosofi sepak bola yang berkelanjutan. Nah, momen ini perlu saya sampaikan bahwa kami sekarang ini sedang membicarakan filosofi kita ini bersama-sama dengan Dirtek Alexius, sehingga nanti ketika John ini datang bersama-sama dengan kita, dengan Alex, nanti kita akan berbicara, duduk bersama, kita akan tetapkan gitu loh, kita akan pastikan bahwa kita punya filosofi sendiri gitu. Jadi tidak setiap ada pelatih filosofinya berganti, tidak ada keberlanjutan. Maunya kami itu, jadi filosofi itu dari contoh misalkan diawali dari eranya John ini, ya ke depan filosofinya sama gitu. Jadi kalau ditanya berkaitan dengan filosofi,
sebenarnya kami ingin ada ketetapan filosofi yang memang itu jadi ciri khas timnas Indonesia. Jadi itu jawaban saya. Oke, baik Pak Marji, boleh tanggapannya tadi sempat disampaikan sama Pak Akmal bahwa untuk publik jangan sampai mengkritisi ataupun membullying seperti coach yang sebelumnya Kluivert. Nah ini ada antisipasi tidak dari tim PSSI untuk menyambut kedatangan John di 11 Januari nanti? Pak Marji. Iya, jadi gini, sebenarnya ya baik, saya paham. Jadi begini, sebenarnya kami ini sangat berharap ya, berikan kepercayaan penuh kepada kami dulu. Kenapa? Karena kalau belum ada apa-apa, tiba-tiba pelatih sudah langsung disajikan dengan narasi-narasi yang negatif, tentu juga pelatihnya juga ini apa-apaan sih gitu. Nah, jadi ini sebenarnya juga sudah kami sampaikan ke John waktu interview. Ini juga salah satu pertanyaan berkaitan dengan ini. Tetapi ingat bahwa kedatangan John nanti kami berharap tolonglah berikan ruang percaya dulu kepada PSSI dalam menentukan pilihan ini supaya John ini bisa bekerja dengan tenang dulu. Kritik boleh, saya pun juga pasti akan kritik, tetapi belum bekerja jangan sudah langsung dikritik gitu. Dan kritiknya itu bukan kritik membangun, tapi kritik menjelek-jelekan. Nah ini kan juga mohon maaf aja, ini gimana sih? Nah ini kan perlu kita pertanyakan ini yang memberikan kata-kata tidak baik, narasi-narasi tidak baik. Ini yang saya minta secara keseluruhan tolonglah untuk kali ini kiranya kita percaya dulu. Ketika tidak bagus boleh dikritik, tapi jangan baru datang tiba-tiba seperti tadi sampaikan Bung Akmal. Itu juga kadang-kadang saya juga ngerasa ini apa-apaan ini. Mestinya jangan begitulah. Baru datang, baru tiba ada spanduk ini yang memberikan rasa tidak nyaman kepada pelatih yang akan pelatih. Saya kira berkaitan dengan soal ini kami sudah memberikan pengamanan pengamanan dalam arti baik pengamanan yang sifatnya counter opini dan lain sebagainya, dan juga kami sudah memberikan pengamanan secara person kepada si John sendiri dan keluarganya. Jadi artinya kami sudah mempersiapkan ini semua agar supaya kehadiran John di Jakarta, di Indonesia itu betul-betul bisa kesan pertama itu begitu nyaman tiba di Indonesia, di Jakarta, dan nanti akan membawa aura yang positif kalau kesan pertama itu nyaman dan aman. Terima kasih. Baik, saya ke Bung Akmal, Bung Ampel, sebenarnya dari komunitas-komunitas pecinta sepak bola adakah mungkin penyuluhan begitu agar masyarakat ataupun publik ini menerima terlebih dahulu, melihat dulu prosesnya selama 2 tahun ke depan, jangan di awal sudah mengkritisi. Nah, ini kira-kira ada penyuluhan ataupun ada diskusi seperti itu tidak sih? Ya, kita yang pasti kita harus move on. Artinya move on dari era-era sebelumnya, kita tatap ke depan era yang lebih baik. Kalau bahasa agamanya kan Faiza Farok Tafansop, setelah selesai tugas yang satu kita fokus ke tugas berikutnya. Jadi pesan ini kan kita harus berterima kasih juga kepada Sintayong yang telah 5 tahun memberikan kontribusi terhadap sepak bola Indonesia. Kita juga berterima kasih kepada Patrick Kluivert dengan segala daya upayanya untuk bisa meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Nah, sekarang saatnya kita punya pelatih baru yang juga kita harapkan bisa memberikan warna baru sepak bola Indonesia. Dan saya pikir kita harus berikan kepercayaan kepada PSSI yang pastinya ini bukan pilihan mudah ya, di tengah keinginan publik juga ada yang menginginkan Sintayong CLBK, ada yang menginginkan pelatih-pelatih yang mereka inginkan sesuai dengan kriteria-kriteria mereka. Tapi yang pasti PSSI lewat keputusan kolektif sudah mengambil keputusan untuk memilih John Hetman, dan pasti ini adalah pelatih pilihan terbaik dari berbagai diskursus yang dilakukan oleh federasi. Jadi menurut saya sekarang ya kita berikan dukungan kepada John Hetman untuk bisa menangani tim nasional Indonesia seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Marji. Kalau yang bersangkutan datang dengan aman, nyaman, dan penuh dengan kepercayaan diri, saya pikir itu akan membuat secara psikologi juga ikut membantu kita untuk bisa mengangkat prestasi sepak bola Indonesia.
memang kita baru saja kemarin misalnya gagal lolos Piala Dunia, gagal kualifikasi Piala Asia U23, gagal SEA Games. Saya pikir itu adalah pengalaman yang bisa kita jadikan catatan bahwa sepak bola kita ini belum dalam fondasi yang kuat untuk terus berprestasi. Ada waktunya naik, ada waktunya turun, dan ke depan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Marji, dengan filosofi baru sepak bola Indonesia bersama John Hetman, kita harapkan fondasi tim nasional kita ini terbangun dengan kuat, sehingga kemudian stabilitas prestasi juga bisa diraih. Dan menurut saya yang paling dekat dan paling realistis prestasi yang bisa kita raih adalah Piala AFF ya, di 25 Juli, dan kebetulan AFF digelar juga di saat kompetisi sedang libur di seluruh dunia antar di kompetisi klub. Ini artinya PSSI nanti pasti bisa mengambil pemain-pemain terbaik yang main di luar negeri, pemain-pemain keturunan kita, untuk bisa berpartisipasi di Piala AFF. Dan saya pikir obat dari segala luka yang ada sebelumnya dianggap kita gagal dan sebagainya, obatnya itu bisa kita raih di Piala AFF nanti. Jadi kita berikan ucapan selamat datang kepada John Hetman, dan kita harapkan bisa memberikan kontribusi besar terhadap kebangkitan sepak bola Indonesia, karena bagaimanapun Indonesia adalah negara yang sangat mencintai sepak bola, dan pastinya masyarakat juga berharap ada prestasi yang kita bisa dapat bersama-sama. Tapi yang paling penting sekali lagi ya, bukan berarti kita tidak boleh mengkritik lah dengan rasa tanggung jawab, dengan penuh analisa gitu. Budaya caci maki dan sebagainya, saya pikir ini harus ditinggalkan, karena kita adalah bangsa yang berakhlak, bangsa yang bermoral, yang kemanusiaan yang adil dan beradab seperti itu. Jadi menurut saya kita berikan kepercayaan terlebih dahulu kepada John Hetman untuk membedah masalah sepak bola Indonesia, kemudian membangun fondasi sepak bola Indonesia dan meraih prestasi sepak bola Indonesia. Baik, terima kasih Bung Akmal. Sekarang saya ke Pak Marji. Pak Marji, harapannya Pak dengan nantinya timnas Indonesia dilatih oleh John Hetman seperti apa? Gimana Pak? Sorry, terputus-putus ini. Gimana? Diulangi. Ya, harapannya Pak dengan timnas Indonesia nantinya dilatih oleh John Hetman seperti apa? Oh, ya baik. Terima kasih. Ya tentu harapan kita semuanya, harapan federasi dan juga harapan seluruh masyarakat Indonesia, tentu dengan adanya John ini timnas kita berprestasi. Ya tadi seperti Bung Akmal sampaikan, saya sangat setuju. Mungkin target awal mungkin bisa kita bisa diuji coba, atau bisa kita buktikan nanti ketika ada AFF, atau terdekat mungkin ada FIFA Series yang nanti akan dilaksanakan bulan Maret. Tetapi mungkin yang realistis adalah kita ini belum pernah juara di AFF Senior ya. Akan kita coba nanti. Dan itu juga kemarin bagian daripada interview kami, salah satunya itu, karena memang belum pernah kita, tetapi kita akan lihat ya, kita tidak bisa janji apa-apa, dan tentu yang kami inginkan adalah ketika AFF nanti senior, itu bisa menampilkan yang terbaik, dan kita bisa berprestasi, ya, saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional PSSI, dan Pak Akmal Marhali selaku pengamat sepak bola. Tentunya sama-sama kita berharap dengan adanya pelatih baru, Timnas Indonesia bisa meraih prestasi yang jauh lebih baik. Salam sepak bola. Terima kasih Bapak-Bapak. Ya.